Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa, 28 Juni 2022. Kami berharap Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan sehat dan baik. Mari Bapak Ibu kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 179, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kasih-Mu ya Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Bapa. Kami bersekutu di ibadah pagi pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami memohon Roh Kudus memimpin setiap kami yang mengikuti ibadah ini, agar setiap bacaan yang kami baca dan firman yang kami dengar boleh kami pahami. Kami terkhusus berdoa untuk Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Engkau pakai ia untuk menyampaikan berita-Mu ya Tuhan, untuk menguatkan setiap kami, menguatkan iman kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan diambil dari surat Efesus pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai 29. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 29. Hai istri,
tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya memberi judul renungan pada saat ini, yaitu menyuburkan pernikahan. Bapak Ibu, kesuburan adalah suatu keadaan yang diharapkan banyak orang. Tanah yang subur diharapkan dan disukai para petani. Pohon yang subur juga disukai banyak orang. Kondisi biologis pasangan suami istri yang subur juga disukai dan diharapkan banyak pasangan. Semua gambaran itu ingin menjelaskan kepada kita bahwa keadaan yang subur itu adalah keadaan yang baik, keadaan yang diharapkan dan disukai banyak orang. Saudara, demikian juga dengan pernikahan. Pernikahan pun perlu disuburkan. Pernikahan yang baik perlu diusahakan agar pasangan yang menikah itu mengalami kebahagiaan dan keluarganya berkenan di hadapan Tuhan. Dan karena itu melalui bacaan kita pada saat ini, surat Efesus pasalnya yang kelima, kita akan belajar bagaimana caranya kita menyuburkan pernikahan keluarga. Bagaimana setiap pasangan itu memiliki kasih yang timbal balik antara pasangan suami istri itu, yang kemudian karenanya dapat menentukan kebahagiaan pasangan suami istri itu. Apa yang harus dilakukan, saudara-saudara? Ada dua hal paling tidak yang kita lihat di dalam bacaan ini. Yang pertama adalah seorang istri yang tunduk kepada suami. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita perhatikan ayatnya yang ke-22. Di sana dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Di ayat ini, coba saya akan berdialog dengan Bu Dewi. Bu Dewi, menurut Ibu, apa artinya ayat 22 ini? Menurut saya, istri tunduk kepada suami itu bukan dalam arti takut kepada suami, tetapi sikap tunduk itu artinya sikap yang respect atau sikap yang hormat kepada suami. Itu yang saya mengerti dan saya lakukan sebagai seorang istri. Baik, nah artinya apakah ketika Bu Dewi melakukan itu karena Bu Dewi itu terpaksa, karena Bu Dewi itu statusnya sebagai seorang istri, atau bagaimana? Mungkin Bu Dewi bisa ceritakan sedikit. Ya, tentu saya tidak melakukannya secara terpaksa. Justru saya melakukannya itu dengan sukarela, dengan sukacita, karena itu wujud kasih saya kepada suami, dan saya melakukan itu dengan saya merasakan cinta yang sudah diberikan Pak Dwi kepada saya. Dan ini suatu yang tulus, bukan yang karena terpaksa atau karena keadaan yang memaksa saya.
Oh iya, terima kasih. Jadi Bu Dewi bisa memahami bahwa arti ayat ini tunduk itu adalah suatu tindakan respek ya, satu tindakan menghormat suami karena suami memberikan kasihnya, begitu ya. Ya, baik. Nah, saudara-saudara, ini satu percakapan yang interaktif di antara kami yang sifatnya personal, yang sekaligus sebetulnya menjadi refleksi bagi kami berdua di dalam pernikahan kami yang baru berumur 8 tahun. Dan tentu kami berdua terus belajar untuk saling menyempurnakan di dalam kasih. Tentu masih banyak yang perlu kita sempurnakan ya, Bu Dewi. Betul. Ya baik, dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga maupun dalam pelayanan maupun dalam membesarkan ini anak kita Damario yang kita kasihi ini. Nah, saudara-saudara, karena itu relasi kasih itu dikatakan di sana berwujud timbal balik. Dan karenanya tidak boleh dibatalkan oleh siapapun atau dalam keadaan apapun. Seorang yang telah mengikat janji di hadapan Tuhan dan di depan jemaatnya di dalam sebuah pernikahan perlu menyadari perannya masing-masing sehingga tidak mengurangi respeknya satu dengan yang lain. Sebaliknya, harus menganggap yang lain itu menjadi pribadi yang penting. Pasangannya itu menjadi pribadi yang berharga, yang spesial, yang istimewa. Karena itu keberadaan mereka perlu dihargai. Yang kedua, saudara, dikatakan di sana, seorang suami yang mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Mari kita kembali perhatikan ayat yang ke-25. Ayat itu di sana mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara-saudara, ayat ini memerintahkan kepada seorang suami untuk mengasihi istrinya seperti Kristus, layaknya Kristus mengasihi jemaatnya. Kriteria kasih yang dituntut dari seorang suami terhadap istrinya itu sangat tinggi, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Karena itu di dalam pernikahan Kristen, hubungan pasangan suami istri ini adalah hubungan kasih yang timbal balik, yang setara, yang sepadan, dan ini sesuai dengan konteks teologis. Bagaimana firman Tuhan Alkitab mengatakan bahwa dalam kisah penciptaan misalnya kepada Adam dicarikan, diberikan, disediakan penolong yang sepadan. Tidak baik manusia itu hidup seorang diri, maka aku akan memberikan penolong yang sepadan baginya. Saudara-saudara, dengan demikian firman Tuhan ini sekali lagi memerintahkan agar suami itu memberikan kasihnya seperti meneladani Kristus yang memberikan kasihnya yang tanpa syarat kepada jemaatnya. Sebuah kasih yang memiliki karakteristik ketulusan, totalitas, dan seringkali menuntut pengorbanan. Sebuah kasih dengan kualitas, dengan mutu yang tulen. Karena itu standar kasih seorang suami kepada istri bukanlah sebuah kasih yang dangkal, bukanlah kasih yang semu, bukan kasih yang parsial, tetapi kasih yang universal, utuh. Dengan keseluruhan hidup sang suami diberikan kepada istrinya seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang suami, saya harus mengatakan dengan jujur bahwa dalam kehidupan dan pelayanan saya banyak ditolong oleh istri saya. Di dalam pelayanan sebagai pendeta, di mana istri saya memiliki latar belakang yang bukan teologi, dan ia mau bersama-sama saya untuk berpelayanan. Tentu bukan proses yang mudah ketika dia harus belajar, dia harus berproses, dia setia untuk dibentuk. Saya kira kesetiaan, ketaatan, dan kesediaannya untuk belajar
melayani, itu adalah wujud cinta kasihnya kepada Tuhan dan tentu juga kepada saya. Saudaraku, jika dibandingkan dengan kasih Kristus untuk jemaatnya, kasih saya untuk istri saya mungkin belum ada apa-apanya. Tetapi saya belajar untuk memberi kasih yang terbaik kepadanya. Dan kami berdoa, semoga Tuhan menolong kami, sehingga kami dapat mewujudkan dan memenuhi janji-janji kami di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apa yang menjadi harapan Tuhan Yesus atas keluarga kita? Jika kasih-Nya itu terpancar melalui kita, dalam relasi kita di dalam keluarga. Bukan saja supaya pernikahan kita ini subur, bukan saja supaya keluarga kita ini bahagia, tetapi yang terutama adalah supaya keluarga kita masing-masing menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan dan menjadi keluarga yang berkenan bagi Tuhan, sehingga keluarga kita menjadi the great marriage. Dengan kehidupan keluarga yang saling mengasihi, orang lain akan melihat Kristus hidup dan memerintah atas keluarga kita, sehingga kita tampil beda jika dibandingkan dengan keluarga yang bukan Kristen. Jika banyak keluarga yang porak-poranda, hancur berantakan, miskin kasih, hanya saling menuntut, tidak saling menerima, hanya saling menyalahkan dan akhirnya mengalami keretakan rumah tangga, entah karena persoalan ekonomi, entah karena persoalan perselingkuhan, entah karena persoalan ketidakjujuran, entah karena persoalan satu dengan yang lain, sudah miskin kepercayaan. Saudara-saudara, kita sebagai keluarga Kristen, saya mengajak mari kita menghidupi komitmen kasih kita itu di dalam keluarga kita masing-masing, agar keluarga kita terpelihara, terawat kuat, subur, dan utuh. Sehingga dengan perilaku yang demikian harapannya, semoga dengan saling mengasihi, menghargai, dan menghormati satu dengan yang lain, keluarga kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga sesama yang melihat kita, melihat karya Allah berlaku, terjadi di dalam keluarga kita, sehingga mereka kagum terhadap karya Allah itu dan mereka mampu memuliakan Allah. Semoga firman hari ini menolong saudara sekalian untuk kembali menyuburkan pernikahan keluarga Anda masing-masing, sehingga Anda mengalami kebahagiaan dan hidup keluarga Anda semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk keluarga kami masing-masing. Keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan sudah memberikan kepada kami pasangan hidup masing-masing, keluarga masing-masing. Memberikan kepada kami seorang penolong, memberikan kepada kami orang yang mengasihi kami, dan tentu juga kami mengasihinya. Dan biarlah kasih Kristus yang memerintah atas keluarga kami masing-masing, yang membuat kehidupan keluarga kami semakin bahagia, semakin subur, dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, para orang tua, dalam relasi kami juga dengan anak-anak, dengan saudara-saudara, supaya relasi kami benar-benar didasari oleh kasih. Kiranya hari ini kami boleh merefleksikan ulang bagaimana kasih Tuhan yang agung itu telah menyatukan, membentuk kami, telah memberikan kepada setiap keluarga Kristen sebuah anugerah, yaitu masing-masing menempatkan orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kehidupan kami untuk saling menyempurnakan di dalam kasih. Karena itu ya Tuhan, kiranya di dalam pimpinan Roh Kudus, kasih-Mu menjadi semakin subur,
Kami menyerahkan kehidupan jemaat kami di GKI Batu dan simpatisan. Berkati masing-masing keluarga, berkati relasi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati anak-anak mereka, berkati masa depan anak-anak, dan berkati setiap orang yang mengikuti ibadah harian pada saat ini. Dan kami akan melanjutkan kehidupan kami di hari ini di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Karena itu jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambut dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat menjalani hari ini di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Salam sehat. Shalom.